Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan kepada Bapak Ibu bagaimana kita membuat suatu desain di Canva yang sifatnya atau jenis desainnya adalah out of the paper hole ya. Jadi seolah-olah gambar objek keluar dari kertas yang sobek ya. Cut out paper apa ya bahasa Inggrisnya itu. Tapi paper hole sih, lebih ini orang sebut paper hole ya. Nah, ini sebenarnya nanti bisa diterapkan pada banyak hal ya. Jadi tidak hanya pada paper hole gitu. Jadi bisa banyak pada yang lainnya yang dia mempunyai background kosong ya. Nah, ini sebenarnya kalau di PowerPoint yang tipe seperti ini sudah lama ya, sudah lama trending juga gitu. Karena di PPT itu dia ada fitur intersect. Jadi itu yang memudahkan membuat objek out of the box gitu ya. Jadi namanya biasanya object out of the box nama desainnya. Nah, atau 3D juga ada yang bilang 3 dimensi atau apalah gitu ya. Nah, itu kalau di PowerPoint mungkin udah biasa ya. Tapi nanti di video yang lain akan saya coba jelaskan. Sekarang gimana kalau kita bikin di Canva dulu. Yang pertama adalah kita bikin ini yang postingnya yang Instagram ya, yang kotak ya. Jadi saya menganggap Bapak Ibu sudah paham untuk memilih ukuran yang kotak seperti ini. Jadi IG post ya, IG post. Dipilihnya adalah IG post. Kemudian backgroundnya diberi warna merah. Nah, setelah itu kita ke elemen. Nah, cari yang ini, yang paper hole aja, cari yang paper hole. Nah, paper hole itu ada dua, ada yang seperti ini ya. Nah, kalau di sini dia hole-nya ini tidak ini ya, tidak apa namanya, tidak bolong lah, tidak transparan gitu ya. Beda dengan yang kalau kita lihat yang ini yang satunya. Nah, dia hole-nya transparan. Jadi di sini nanti kita akan menaruh objek. Dia menaruh objek. Kira seperti itu. Oke ya, kita lanjut dulu. Jadi kita pilih yang paper hole yang ini ya, yang transparan. Nah, kemudian ya bisa kita perbesar seperti ini. Kita ukurannya kita paskan ya. Kurang lebih seperti ini. Jadi kayak paper hole-nya seperti ini dulu. Nah, kemudian prinsipnya itu adalah kita menaruh dua buah objek ya. Jadi saya akan upload, dari upload saya akan lihat saya sudah mengupload sebuah gambar. Nah, ini ya, gambar murid saya. Ini bisa diklik di sini. Nah, objek ini kita taruh di belakang. Ya, objek ini kita taruh di belakang. Dan ini juga boleh aja objeknya itu dengan apa namanya ya? Dengan background seperti ini atau tanpa background. Nah, kalau tanpa background, Bapak Ibu setelah klik gambar lalu ke edit image, lalu ke BG remover. Nah, fasilitas BG remover ini hanya ada untuk yang Pro ya, Canva Pro ataupun yang Canva Edu. Ini ya kira-kira gini ya Bapak Ibu. Nah, kita taruh aja di sini. Seginilah ya. Oke, segini cukup. Nah, nanti ini kuncinya adalah pertama kita duplikat dulu. Jadi kita klik kanan ya, kita copy dengan ukuran yang sama ya, kita paste. Nah, oke ya, sudah dipaste ya. Ini kan. Nah, ini udah dipaste tapi dia belum remove background. Jadi saya coba remove BG lagi. Nah, ini sudah, dan pastikan ukurannya sama ya. Ukurannya ini harus sama. Seperti ini ya, sama ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita buat yang foto yang tadi, yang pertama itu kita taruh posisinya di belakang dari paper hole. Jadi posisinya ini dia ditaruh di backward. Nah, taruh backward ya. Setelah dia ditaruh di backward, maka ini tinggal kita geser ke sini, dipasin. Nah, pas. Nah, sekarang adalah programnya bagaimana membuat efek 3D-nya itu, efek seolah-olah munculnya. Nah, ini kenapa tidak belum terlihat karena objek yang kita pasang ini nanti harus kita potong sesuai dengan ini, objek pertama yang udah masuk di dalam lubang ini. Ya, gitu ya. Jadi caranya adalah kita harus paskan dulu, pastikan udah pas.
mungkin seperti ini ya. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah melakukan cropping. Jadi di crop, nah kita crop gambar ini, kita tarik searea yang segini aja misalnya. Ketika kita lepas, nah sudah muncul konsep 3D-nya atau konsep out of the paper hole-nya. Jadi kuncinya itu. Jadi sebenarnya kita menggunakan kita sudah menggunakan dua buah gambar ya. Ini ya, gambar yang ini sama gambar yang di belakang paper hole itu. Cuma kita tumpuk. Tapi harus benar-benar tumpukan itu harus benar-benar apa namanya ya. Nah, ini kan kalau dilihat tumpukannya ini belum pas kan. Jadi harus benar-benar pas. Tuh, seperti itu. Kalau kita kayak gini nanti terlihat ada dua itu balok pundaknya. Jadi ini Bapak Ibu harus benar-benar mainkan, bisa diperbesar makanya tadi. Jadi pastikan bahwa semua gambarnya itu simetris, tertumpuk secara simetris. Nah, ini sudah beres ya, sudah paper hole. Nah, setelah ada paper hole udah tinggal kita tambahkan teksnya ya. Jadi tinggal masukkan teks aja dari sini, teks, kita pilih heading apa subheading untuk judulnya ya, yang lain-lain. Nah, saya di sini kan sudah ada ya. Saya copy aja ya sini ya. Kalau teks saya anggapannya Bapak Ibu sudah memahami ya. Ini kita pastekan di sini. Nah, kemudian juga ada logo ya, logo dari sekolah. Oh, ini dulu ya. Ini saya ada elemen. Kita bisa cari di Google atau di apa, misalnya bendera merah putih, elemen merah putih atau apa aja bisa. Atau bisa di png3.com. Ini bisa juga cari di elemen di sini. Nanti bisa aja coba cari misalkan merah putih misalkan. Coba ada enggak? Jadi kita cari ya. Nah, merah putihnya yang transparan. Jadi jangan yang bentuk gambar kayak gini. Nah, ini kan bisa nih. Di depannya dipakai ini, di atasnya kita klik ini. Oh, ke sini ya maksudnya ya. Kita coba pindah ke sini. Nah, ini bisa ya Bapak Ibu ya. Silahkan, jadi Bapak Ibu silahkan mau pakai yang mana. Gitu, jadi bisa ditarik, ini perbesar. Nah, tadi kalau mau masukin ini ya mungkin gambar siswanya harus diturunin ya, harus diturunin sedikit gambar siswanya ini. Tapi kalau ini diturunkan berarti yang di belakang juga harus diturunkan. Nah, ini contoh aja ya, contoh ini. Karena tadi saya konsepnya adalah pakai gambar yang di bawah, sehingga saya sengaja naikin. Jadi Bapak Ibu bisa cari di sini mungkin merah putih atau bisa aja kita pakai kata kunci bendera. Coba bisa dicari di elemen apakah ada ya. Ya, tambahan-tambahan elemen seperti ini mungkin di pinggir kita bisa taruh juga ya. Nah, di sini bisa. Jadi silahkan Bapak Ibu ya. Silahkan dipilih, misalkan diduplikat aja. Kita copy, kita paste atau CTRL-D bisa. Nah, kemudian kita bisa juga misalkan mau coba. Jadi bisa aja nanti dibikin, misal ini kan begini ya. Nah, kita bikin gini. Pasin, set. Nah, kan biar nyambung. Bisa ya Pak Ibu ya. Dipasin aja. Nah, ini kan sudah pas. Bisa seperti ini. Biar keren. Nah, kemudian bawahnya juga boleh kalau mau kasih. Saya kebetulan ngambil dari Google, bukan yang ngambil dari ini ya. Ini saya ambil dari salah satu penyedia situs, penyedia aset-aset grafis ya. Maka saya sudah upload di sini. Nah, ini saya sudah ini. Saya masukkan ke sini. Oh, salah lagi nih. Harusnya ke page 3 ya. Oke, nah ini bisa diperbesar juga. Kita tarik, kita perbesarkan begini. Ya, Bapak Ibu bisa taruh seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini jadinya. Oke, ini juga bisa kita crop. Bisa kita crop seperti ini ya, segini mungkin atau segini. Oh, segini berarti. Kita crop. Nah, ini teksnya. Sorry. Kita geser dulu ke bawah.
Ini teksnya perlu dinaikkan. Ini perlu dinaikkan juga seperti ini. Nah, sudah jadi ya. Tinggal kita tambahkan mungkin di sini logo-logonya. Misalkan ini kebetulan salah satu siswa berprestasi di sekolah kami. Kita copy, kita paste di sini dan boleh kita tarik ke bawah. Ya, jadi bisa saja nanti kita tarik ke bawah ke sini. Ini gitu kan. Dan yang kedua ini dan ini seperti ini. Bisa geser dikit. Ini kita atur-atur aja. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya, kurang lebih seperti ini. Kita tambahkan lagi boleh, misalkan untuk yang dua ini. Oke, kita taruh di sini. Misalkan kita paste. Nah, ya pas. Turunin dikit mungkin. Nah, sudah jadi Bapak Ibu. Ya, sudah jadi. Ini adalah Twibbon, bukan Twibbon ya, desain paper haul ya, out of the paper haul dan menggunakan Canva. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bapak Ibu untuk menjadi inspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.